Selamat bersua kembali dengan kami di Aradia Bonsai Channel. Salam sejahtera semuanya dan juga salam satu hobi ya. Membuat bonsai rasanya seperti mengukur tingkat kesabaran diri kita sendiri, karena prosesnya itu sangat lama sekali dan memakan waktu, bahkan bertahun-tahun, hingga tak hayal jika kemudian nilai ekonomisnya pun menjadi sangat tinggi alias mahal ya, sehingga banyak orang yang tertarik untuk sekedar memanfaatkan waktu luangnya atau pekerjaan paruh waktu untuk mendapatkan tambahan penghasilan dari proses ini. Bagi saya pribadi hal ini sangat baik ya, tidak masalah. Jikapun kemudian ada beberapa orang yang memanfaatkan seni itu sebagai lahan bisnis yang menjanjikan guna mendapatkan tambahan penghasilan, itu tidak mengapa. Oke, kali ini kita akan membahas satu masalah pelik tentang kebebasan berekspresi dalam berkreasi membuat sebuah bonsai. Maksudnya berkarya dengan bebas tanpa jeratan pakem dan segala aturan yang rumit. Walaupun di lain sisi nyata-nyata ada sebuah perbudakan yang jauh lebih kompleks daripada sekedar masalah aturan, gaya, dan praktek berkarya yang kita alami sehari-hari. Istilahnya daripada sekedar kebebasan tadi, dan hal itu menanti kita di ujung sana di suatu masa atau di suatu keadaan nantinya. Anda penasaran dengan maksud saya? Oke, kita akan segera simak video ini. Namun sebelumnya kami sarankan bagi sahabat sekalian yang baru saja bergabung dengan channel ini dan Anda berkenan mendukung kreativitas kami, silahkan Anda bisa langsung lakukan subscribe, lalu like jika sahabat suka dengan video yang kami sajikan ini ya, dan jangan lupa pula untuk aktifkan notifikasi loncengnya biar sahabat sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami selanjutnya. Memang dalam pemahaman seni selama ini ada dua arah yang berbeda. Beda dalam arti pemahaman psikologis terdalam tentang seni itu sendiri. Tapi perlu sahabat sekalian ketahui hal itu bukan hanya terjadi dalam bidang seni bonsai saja, namun dalam semua praktek perilaku seni. Pertama adalah pandangan kaum idealis yang selalu ingin menempatkan seni sebagai satu bahasa perasaan yang merasa berdosa jika barang hasil karyanya itu dijual atau dilombakan mungkin bahkan. Makanya orang seperti tersebut yang konsisten banyak yang menyebutnya sebagai seorang seniman sejati ya, karena mampu menempatkan seni sebagaimana hakikat sebuah seni yang sebenarnya tanpa ada goncangan komersialisasi. Istilahnya tidak berharap karya-karyanya tersebut itu untuk dijual, namun untuk kenikmatan pribadi. Namun di luar itu, yang kedua adalah yang kebalikannya, dan jumlahnya justru lebih banyak daripada yang pertama tadi. Jadi yang pertama tadi itu orang-orang yang militan ya, jumlahnya sedikit. Tapi yang kedua ini jumlahnya sangat banyak, yakni orang yang memandang seni sebagai komoditi atau lahan perekonomian, bukan sekedar hobi. Karena arah mereka jelas, yakni menumpang hajat hidupnya dari cara menekuni seni, entah itu lewat budidaya ataupun lewat cara berkreasi langsung. Namun sekali lagi saya katakan hal tersebut tidak ada salahnya, sah-sah saja, karena tidak ada dampak yang timbul secara frontal ya. Artinya tanpa begitu ataupun dengan begitu itu tidak masalah terlalu serius ya. Yang jadi masalah adalah di kemudian nanti. Jadi perlahan-lahan akan timbul eksploitasi yang tanpa ujung atau tanpa batas, seperti produksi karya seni secara mayor dan keserakahan ala kapitalisme yang terjadi di kemudian nanti. Jadi istilahnya itu setelah proses tentang aktivitas yang kedua ini berlanjut, maka kemudian akan timbul hal tersebut.
Dapat diambil contoh, banyak kejadian demi pengadaan bahan bonsai kemudian marak terjadi pendongkelan liar yang tak jarang membahayakan ekosistem seperti hutan, rawa, ataupun lahan-lahan yang penuh dengan tumbuhan, namun akan bahaya jika didongkel ya. Belum lagi masalah lain seperti mengapa para penggiat seni suka dengan ajang kontes. Probabilitasnya adalah mungkin ingin terkenal atau supaya mendongkrak barang seninya itu agar menjadi mahal, atau hanya cuma mengukur kemampuan diri dalam cara berolah kreasi saja. Namun yang jelas itu adalah sebuah kontestasi, dan yang terjadi kemudian ada praktik eksploitasi, sebab dalam kompetisi harus ada posisi kalah dan juga menang, dan bukan tidak mungkin entah dengan tujuan apa yang ingin menang bisa saja menghalalkan segala cara. Bahkan main curang dalam penilaian pun bisa dimungkinkan untuk terjadi, dan hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwasanya begitulah iklim sebuah kompetisi. Bagi seorang yang pertama tadi, seniman sejati, hal semacam itu tidak akan mungkin bisa menggoyahkan ideologinya untuk terbawa hal-hal semacam itu. Namun bagi golongan yang kedua, para penggiat seni yang menggantungkan pendapatan ekonominya dari seni, jelas menjadi satu keharusan. Dalam kejuaraan itu istilahnya seperti harus juara atau harus dapat bendera merah dan segala macamnya. Itu dilakukan untuk mendongkrak nilai penjualan, paling tidak supaya karya-karyanya atau hasil budidayanya itu dikenal orang. Disitulah maka kemudian juga akan timbul politisasi dan propaganda untuk saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya, dan akhirnya ranah seni pun tidak urung menjadi ajang tarung dan persaingan, baik itu persaingan yang sehat ataupun persaingan yang tidak sehat. Makanya banyak para pakar seni atau para seniman besar itu menyarankan, jika kalian suka dengan seni, maka berkaryalah dan kembalikan karya seni Anda kepada hakikat seni yang sebenarnya. Itu yang harus dilakukan. Artinya kita itu mesti mampu merubah diri kita sendiri dalam memandang hasil karya, sebab kita bukanlah mesin produksi seni, akan tetapi hanyalah seorang pengkreasi yang takjub dengan keindahan. Tentu sahabat paham dengan yang saya maksud ya, dengan apa itu mesin produksi seni dan lain sebagainya, yakni orang yang kejar tayang lah istilahnya itu untuk mengadakan barang seni dan komoditas bisnis. Kadang kita berpikir kita dalam berkarya sebaiknya bebas, tidak terikat kepada aturan-aturan dan pakem semacamnya. Namun kita lupa jika sesungguhnya karya yang dengan susah payah kita ciptakan itu, dengan kemerdekaan berekspresi tersebut, sangat disayangkan jika kemudian kita membiarkan untuk terjajah dan menjadi budak kapitalisme. Karena sejujurnya ya, 99 pengkreasi seni bonsai masih mempertimbangkan untung dan rugi secara materi, itu jelas. Atau harapan terbesarnya adalah karyanya tersebut laku mahal. Bukankah itu penjajahan kapitalisme? Oke, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video yang kami sajikan ini bisa bermanfaat buat sahabat sekalian, atau paling tidak bisa menghibur. Kami ucapkan terima kasih yang mendalam kepada sahabat yang telah menonton video ini sampai habis ya. Mohon maaf jika ada salah dalam kami bertutur kata. Akhirnya terimalah salam dari kami untuk tetap semangat dalam berkarya. Salam satu hobi dan salam sejahtera untuk semuanya. Akhirul kata, wassalam.